Baiklah, di samping saya saat ini sedang ada tokoh yang keren-keren banget, yang lagi hype banget di Tuban, lagi hits banget di Tuban, yaitu silahkan Bro Arif memperkenalkan diri. Halo sis dan bro, nama saya Muhammad Arif Budiman. Gaya harus sama kayak Bro Satria nih. Jadi saya Muhammad Arif Budiman dari Jakarta. Saya insya Allah akan ikut pencalekan di kota Tuban dan Bojonegoro, Dapil 9. Dan sebelahnya adalah, silahkan Sis Lisa. Halo Sisen Bro, saya Liza Marieli Japri. Saya bertanggung jawab kalau di PS itu di bagian kesehatan mental dan karena kebetulan saya seorang psikolog klinis dan hipnoterapis. Oke, mantap Kak. Jadi teman-teman harus nonton banget diskusi ini karena diskusi ini akan membahas tentang politik anak-anak muda. Oh, itu terlihat menyenangkan. Gimana nih? Bro Arif yang hari ini sedang maju pertarungan di pencalekan dari Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia itu kan dikenal partainya anak muda. Nah, Bro sebagai yang ditugaskan untuk turun ke lapangan, apa sih strateginya untuk bisa menggait anak-anak muda untuk melek dalam politik? Oke, jadi memang secara demografi sekarang itu anak muda jumlahnya itu sekitar 50-60% pemilih utama dan pemilih pertama biasanya ya. Jadi 60% itu jumlahnya sangat besar sekarang. Kita punya bonus demografi yang harus kita gunakan karena anak muda itu sekarang jadi salah satu penentu untuk masa depan Indonesia. Anak muda itu harus sadar bahwa pilihan mereka itu penting dan bisa menjadi tolak ukur bangsa Indonesia tuh mau kemana arahnya di masa depan gitu. Jadi tugas saya di sini terutama dengan ketua umum baru kita Mas Kaisang yang juga anak muda umurnya 28 dan Mas Kaisang berani mengambil sikap untuk turun langsung ke politik dan mengedukasi anak-anak muda supaya ikut milih gitu ya, untuk milih untuk bisa memperjuangkan apa yang mereka inginkan melalui perwakilan mereka di legislatif, Mas. Nah, politik itu kan berkesan sangat kaku sekali di mata anak muda, termasuk misalnya saya sendiri ketika melihat tokoh-tokoh politik yang dulu-dulu ya, itu kesannya apa sih, ngomongin apa sih, undang-undang seribet itu bukan dunia kami gitu. Nah, kiat-kiatnya Mas Arif apa kira-kira untuk memberikan transfer knowledge lah ke mereka untuk bisa lebih mau masuk ke dalam politik? Ya sebenarnya politik itu kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang rumit ya rumit, tapi kalau dibilang gampang ya gampang juga. Jadi gimana perspektif kita memandang sesuatu itu gitu. Nah memang sekarang itu anak muda itu cenderung, nanti bisa dijelaskan sama siswi saya, tapi menurut saya itu anak muda sekarang cenderung instan gitu, pikiran instan, pengen dapat instan, tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana. Nah, dengan politik ini kita ngajak para pemuda itu untuk melihat bahwa mereka bisa ikut di dalam prosesnya. Terutama sekarang kan untuk industri kreatif gitu ya. Kita perlu membuat suatu undang-undang atau peraturan yang bisa mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan misalnya. Nah, itu mesti dikawal tuh, Mas. Kalau enggak nanti si industri kreatif atau inspirasi anak-anak muda itu nggak bisa dikawal dan jadinya nggak diatur gitu. Jadi dengan mereka melek politik, dengan mereka kasih inspirasi, mungkin yang kami yang di perwakilan itu bisa mendengarkan dan bisa ikut memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Tapi ya mungkin Sis Lisa nanti yang bisa jelasin. Boleh deh. Sis Lisa bisa nyambung deh. Karakter anak Gen Z nih terutama. Ya sebenarnya kalau berbicara dari karakter anak Gen Z, sebenarnya nggak anak Gen Z juga ya, hampir semua mulai dari milenial, kemudian yang selanjutnya gitu, apalagi yang Gen Z ya. Itu kita punya kalau di psikologi itu memang instant mentality. Jadi mentalnya tuh instan. Kenapa dia terbentuk punya instant mentality tersebut? Ya karena kan zaman sekarang dunia gampang banget ya semua. Everything one click away gitu. Zaman dulu kalau gue mau nyari mie tek-tek ya lu puterin dia tuh komplek ambil lu dapet mie tek-tek kan gitu. Kalau zaman sekarang tinggal dimanapun berada ya lu klik dah ada tuh mie tek-tek kan gitu. Terus habis itu kayak misalnya zaman dulu mau ngurus skripsi
sampai bengek tuh dari satu perpustakaan pergi perpustakaan lain. Nah, kalau sekarang dimanapun berada tinggal buka laptop, klik dapat deh tuh materi yang dibutuhkan. Nah, Saya kira buka laptop cari jasa. jasa skripsi lu bisa juga ada juga yang kayak begitu kan gitu. Jadi karena terbiasa mentalnya instan tersebut, orang tua juga sangat terbiasa untuk menyediakan semuanya serba instan kan. Jadi memang terbiasa dengan instan. Nah, kalau tadi kayak Bro Angga bilang masuk politik urusannya dengan undang-undang yang ngejelimet segala macam, bla itu belum apa-apa tuh udah males duluan. Gitu, karena harus baca, belum tentu semua suka baca gitu. Itu satu. Yang kedua, karena mungkin yang politik pasti lebih paham. Maksudnya track recordnya, politik itu seperti apa, ini begini, ini begitu. Udah males lah. Yang penting gue kerja, yang penting gue dapat duit, gitu kan. Jadi sudah ada mindset tertentu yang membuat mereka tidak mau susah-susah. Udahlah punya instant mentality, mental yang instan, nggak mau susah karena track recordnya. Terus habis itu males yang ngurus-ngurusin. Belum lagi, nah yang berikutnya adalah politik itu kan berarti mau nggak mau kita ngurus orang. Ya, kita sebagai pelayan publik kan gitu. Nah, salah satu yang juga cukup bukan kurang ya, karena ini nggak bisa menggeneralisir ya, tapi ada beberapa kecenderungan ke arah sana bahwa kita tuh krisis empati. Gitu. Kenapa? Karena orang tua terlalu sibuk kebanyakan sekali lagi tidak menggeneralisir ya. Orang tua terlalu sibuk untuk mengajarkan, melatih anak tuh bagaimana berempati sama orang lain, gimana berbagi, gimana ngurus teman-temannya gitu. Nah, jadi ketika tumbuh dewasa, anak-anak muda ini jadi yang nggak peduli, terserah deh, apatis gitu, terserah deh apa yang terjadi, yang penting gue masih kerja. Siapapun nanti gimana politikan, yang penting gue masih kerja kan gitu. Nah, jadi itu yang harus dilatih juga sebenarnya, bahwa ya ini negara kita bersama. Gitu. Kalau misalnya kita mau membangunnya menjadi satu negara yang lebih baik, ini tanggung jawab bersama, gitu. Jadi kalau buat saya, kalau balik lagi tadi, kalau pemikirannya adalah ribet ya, baca undang-undang apa segala macam, nggak usah pikirin yang itu, karena politik itu kan luas sekali. Kayak saya, kalau ditanya, gue juga kagak ngerti undang-undang, disuruh baca pasal-pasal itu, ya ampun, kayaknya malah jadi gue yang stres gitu. Tapi minat saya di kesehatan mental karena saya memang psikolog, iya saya fokus di situ. Jadi politik tuh bukan hanya urusannya, ini harus diedukasi juga kali. Politik tuh urusannya bukan hanya undang-undang, bukan hanya urusannya baca pasal-pasal, bukan hanya urusannya sama pejabat-pejabat, rapat-rapat ya. Intinya adalah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan kalau misalnya memang mau berbagi, kebetulan aja politik adalah wadahnya. Kan gitu, politik adalah wadahnya. Misalnya kalau PSI ya itu partainya, itu wadahnya, tapi melalui itu ya kita berbagi apa yang kita bisa bagi, gitu, berbagi kepada lingkungan. Nah itu yang mungkin harus disampaikan kepada Gen Z, anak-anak muda di luar sana. Lu sukanya apa, minatnya apa, hobinya apa, kebisaan dan kekuatannya apa, ya udah fokus di bidang itu aja. Nggak usah mikirin politiknya, nggak usah mikirin undang-undang, pasal-pasal. Ya kalau memang minatnya di situ, anak hukum ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, sukanya apa gitu. Kalau misalnya gini, Sis, anak muda ketika Sis paparkan seperti itu, mungkin akan ada kontrak teks semacam seperti ini. Ini boleh minum ya? Boleh, silakan. Santai ya? Nah. Misalnya ada kontrak teks semacam ini. Lalu apa bedanya ikut komunitas, ikut organisasi, dan ikut partai politik? Karena sebenarnya kan itu ada bedanya. Tapi ketika saya mempelajari PSI ini kayaknya jadi lebih santai sama seperti komunitas dan organisasi begitu. Pandangan Bu Ari boleh. Kalau di komunitas itu ruang lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau partai politik, apalagi kalau partai politiknya itu ada di parlemen, punya kewenangan yang lebih besar. Kita bisa merubah untuk satu Indonesia misalnya. Turut serta membangun kebijakan. Iya, gitu. Jadi mirip, cuman memang wewenangnya aja yang besar atau kecil gitu. Gitu cuma. Gimana? Ya, kalau dari sisi psikologi, gue ngelihatnya lebih kepada, yaitu tadi, partai itu hanya sebuah wadah. Kalau gitu sama dong, komunitas betul. Tapi kalau kita mau memberi dengan lebih banyak, jangkauannya lebih luas, terus abis itu punya badan hukum, punya jelas apa segala macam, ya masuk partai adalah salah satu wacana sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan masuk partai, tidak hanya jangkauannya mungkin bisa lebih luas, tapi kan kita banyak terhubung dengan yang lainnya. Dengan kader-kader yang lainnya, dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi kita juga jadi punya
perpanjangan tangannya tuh lebih. Misalnya gue nih psikolog gitu ya. Kan kalau misalnya ada ke Tuban atau Bojonegoro, gue nggak bisa ngurusin semua orang-orang yang mungkin butuh gitu kan ya, edukasi kesehatan mental. Tapi ketika gue masuk ke PSI gitu ya, terus gue bisa berbagi ke kader-kader PSI apa itu kesehatan mental, mereka tuh kemudian bisa ikut berbagi di daerah Tuban dan Bojonegoro. Ketika mungkin ada yang stres, ketika mungkin ada yang butuh pelayanan kesehatan mental dari sisi gitu ya, dari sisi sebagai konselor umum dalam tanda kutip yang kita kalau di psikologi bilangnya lay counselor, jadi konselor bagian bawah. Karena sebenarnya kalau kita berbicara pelayanan, psikolog klinis tuh ada di, kalau kita membayangkan gunung es itu ada di atas. Jadi yang bawah-bawah dulu tuh kayak mungkin ada kayak BK gitu. kayak ada guru BK-nya, terus ada mungkin pelayanan hotline-nya yang itu di bawah-bawah. Kalau ternyata makin mengkerucut dan gangguan klinisnya tidak bisa ditangani, itu baru tuh naik ke atas gitu. Nah, balik lagi yang tadi ketika tergabung gue ya, contoh ya kalau misalnya gabung ke partai tertentu kayak PSI sekarang gitu, itu kan bisa ditelurkan tuh, diajarin yang bawah-bawahnya gitu. Gue mungkin bisa gitu ya, kita mulai dari Tuban kayak kemarin tuh, mulai di Bojonegoro itu berbagi tuh kesehatan mental kepada kader-kader Bojonegoro, itu kan udah mulai menelurkan edukasi ilmu ke bawah. Jadi mungkin nanti ya pastilah semua orang stres, mau kader mau nggak kader gitu, ada di partai nggak ada di partai, pasti stres kehidupan itu selalu ada gitu. Nah ketika stres itu bisa, oh iya waktu itu kan Sis Lisa pernah ngajarin tuh kalau lagi stres ngapain gitu misalnya. Nah itu kan bisa. Nah itu kan jadi satu perpanjangan tangan lah yang kita jadi lebih ini yang mungkin harus dipikirkan para generasi muda. Kalau kita di luar sana pasti banyak banget lah anak-anak muda yang punya kehebatan, kekuatan yang, tapi kalau bergerak sendiri ya lingkupnya segini. Kalau kita bergabung pada sebuah partai gitu rame-rame, komunitasnya bisa lebih besar lagi, kenapa tidak? Kan gitu. Intinya adalah kita sama-sama memberi untuk negara tercinta. Ya sebenarnya kan semua hal itu nggak lepas dari politik sebenarnya. Semua hal itu nggak lepas dari keputusan politik. Nah, politik itu adalah tempat di mana perwakilan-perwakilan itu menyuarakan suaranya, didengar dan bisa diwujudkan melalui peraturan atau undang-undang. Ya cuma kan kadang orang itu berpikir bahwa partai politik itu begitu keras benturannya kan. Ya. Ya, karena ya kepentingan sih akhirnya kan kepentingan masing-masing ya. Ya. Belum lagi track recordnya mungkin, maksudnya sejarahnya, historinya dulu seperti apa. Terus kita udah, yang nggak usah susah-susah partai yang besar negara gitu ya. Kadang-kadang kita mendengar cerita tangga depan kayak gimana gitu, oh iya ya langsung, oh gitu, ya kan. Jadi itu normal lah, kita sebagai manusia secara psikologis memang kalau denger yang udah buruk-buruk atau tidak sesuai dengan yang kita tuh langsung terus langsung antipati segala macam. Tapi buat saya mari kita belajar untuk mengolah ekspektasi tersebut. Apapun itu tidak ada yang sempurna, termasuk partai tidak ada yang sempurna juga gitu sebenarnya. Tapi fokus aja pada apa yang bisa kita beri. Gitu. Nah, ketika kita bisa fokus pada di situ, ya insya Allah sih sebenarnya jalannya akan lebih mudah untuk berbagi kepada yang lain. Saya coba ingin bertanya ya, kayak saya dari bulan September bersama Bro Arif sampai hari ini, itu banyak orang yang selalu mempertanyakan bahwasanya ketika kita sekarang dalam proses pencalekan itu orang suka turun, orang suka tiba-tiba berbagi, tiba-tiba jadi pahlawan. Tapi ketika jadi itu biasanya anggota dewan itu terkesan tidak pernah muncul kembali. Nah, PS secara pandangan Bro Arif sebagai Wasekjen DPP PS, kira-kira seperti apa itu? Anak muda kan selalu mempertanyakan itu. Ya, sebenarnya balik lagi ke orangnya. Saya juga dulu boro-boro mikirin apa ya? Ya bisa dibilang saya boro-boro mikirin orang lain. Saya sibuk mikirin sendiri, menciptakan zona nyaman saya sendiri gitu kan. Nah, terus saya belajar juga dari Sis Lisa sebenarnya. Mulai dari ikut kegiatan sosial, sering ikut ini Sis Lisa, ikut ke bencana-bencana gitu ya. Awalnya memang Seru tahu Bro. seru, cuman awalnya memang saya nggak terbiasa gitu, karena memang nggak tahu caranya, nggak apa ya, bisa dibilang saya nggak tahu caranya, nggak ada contohnya gitu. Tapi begitu saya ikut, saya ngerasa ternyata dengan saya ada di situ saya bisa bantu sedikit, itu bikin ada rasa apa ya, saya bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, balik lagi kayak misalnya tadi kita turun, terus ada
yang pihak lain yang turunnya cuma 5 tahun sekali gitu. Nah, buat saya sendiri ngerasa pada saat saya turun itu bukan tentang cari suara, tapi memang ada hal yang saya perjuangkan gitu. Kalau misalnya nanti dipercaya suaranya untuk saya, alhamdulillah. Tapi buat saya pribadi itu lebih ke saya itu punya tujuan untuk memperjuangkan sesuatu, sehingga saya datang, saya coba apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi saya sebenarnya belajarnya dari Sis Lisa sih. Lebih tepatnya Sis Lisa yang bisa jelasin kenapa ada orang yang nggak peduli Tapi atau ternyata peduli. seru. Kemarin Seru. anak-anak muda itu sampai beranggapan yang awalnya mereka itu takut-takut, minder sama Bu Arif ketika datang sungkan istilahnya. Kemarin banyak cerita ke saya, ternyata ngobrol sama Mas Arif tuh enak ya, ditanggepin kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu memang yang dipenginin gitu sama anak muda, ada touch of personal gitu. Ya, Iya, iya. iya, sih. Aku sebenarnya latihannya sama Sis Lisa sebenarnya. Siap sih, Ini gimana guru, sih? guru Ah. saya sebenarnya. Ya, Sebenarnya gitu. kita sama-sama belajar ya. Menurut gue sih dunia ini siapapun yang kita lagi berinteraksi, kita ketemu adalah proses belajar. Gue juga banyak belajar kok dengan semua orang yang gue temuin. Tapi balik lagi yang tadi pertanyaannya Bro Angga ya. Kalau gue ngelihatnya tanpa bisa dipungkiri nih sis and bro, oknum-oknum itu akan ada. Gitu. Dan ya balik yang tadi dikatakan bahwa tidak ada satu hal yang sempurna. Oknum-oknum yang kayak gitu tuh memang ada gitu, yang memang niatnya untuk nyalek, niatnya untuk terlibat gitu ya, memang balik lagi ke kebutuhan duniawi, materi, pencapaian kan gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, karena kan itu ya urusannya dia. Kita juga nggak bisa maksa setiap orang untuk punya visi dan misi yang sama dengan kita. Tapi tolong jangan percaya saja, maksudnya jangan telan bulat-bulat gara-gara ada beberapa oknum seperti itu, maka semua orang yang itu Anggap sama. akan dianggap sama seperti itu gitu. Yang pertama harus diyakini bahwa masih ada orang-orang baik kok yang memang melakukan itu tidak hanya sekedar untuk nanti menang, untuk nanti ada materi, untuk nanti ada penghargaan, status, pencapaian, itu bonus. Tapi ada orang-orang yang memang pengen berbagi untuk orang lain. Orang-orang yang memang berjuang untuk bisa meningkatkan gitu ya derajat orang lain tuh ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang melihat oknum-oknum yang seperti itu, kalau gitu saya ajak semua generasi muda gitu, anak-anak muda yang nonton podcast ini, ayo bergabung. Tunjukkan bahwa mereka berbeda dari oknum-oknum itu. Gitu, ayo dong. Gitu, kita sama-sama Sedikit gabung. tantang gitu. Iya, iya dong. Jangan hanya sekedar mencap, oknumnya itu kan nanti cuma Ayo kita rubah sama-sama. Iya, kita rubah sama-sama gitu. Sekarang permasalahan dunia sekarang nih buat gue nih Bro Angga adalah orang-orang yang baiknya, orang-orang yang punya potensinya pada mingkem Iya, pada diem. gitu. Yang mengakibatkan dunia akhirnya dipimpin oleh oknum-oknum yang seperti itu. Nah, kalau gitu sekarang saya mengajak nih Bro Angga yang pakai kata menantang loh ya, Iya. bukan gue loh ya. Saya yang menantang, guys. Kita Aku kata mengajak tuh ngajaknya ngajaknya peran gitu ya. Gesture aja. intinya adalah begitu bahwa udah gitu ya. Setelah dunia ini ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan gitu. Jadi oknum-oknum yang situ ada gitu. Kita nggak usah Ada denial, Pandawa, ada nggak Kurama. usah nggak usah lah paketnya dibungkus-bungkus. Karena faktanya oknum-oknum yang seperti itu memang ada. Tapi banyak juga orang-orang baik yang mungkin tidak terlihat itu satu atau belum berkecimpung sehingga belum punya wadahnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, gitu, ayo kita bergabung bareng, tunjukkan bahwa kita berbeda. Gitu, bahwa kita memang niat untuk membantu, untuk meningkatkan sama-sama bahwa dunia ini berkelimpahan, kita bisa sama-sama makmur bareng. Gitu, dengan takaran rezekinya masing-masing tentunya gitu ya. Tapi kalau yang ini cuma hanya bisa marah-marah tapi nggak ngapa-ngapain, ngapain? Ya, cuman kan gini, kalau yang ini aku yang nanya ya. Boleh. Jadi kalau misalnya kita yang udah berapa kali Kamu nggak boleh milih, nanya dia. Boleh. kadang santai kan. Kita bebas. Sis Lisa Iya. boleh nggak jadi host. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita yang udah berapa kali milih, mungkin ada trust isu, sama aja lah, gue milih siapa aja, hasilnya sama aja gitu. Presidennya mau siapa aja, dewannya mau siapa aja, sama aja hasilnya. Rakyat nggak dipikirin gitu kan. Tapi untuk yang baru pertama kali milih itu ada ada masukan nggak? Kan kalau misalnya udah berapa kali milih mungkin ada trust issue tadi tuh. Tapi kalau yang muda-muda mungkin mereka lihatnya kan baru sekarang-sekarang ini nih. Kira-kira ada bedanya nggak tuh? Kayak Bro Arif itu sekarang isunya caleg ganteng. Oh,
Itu aku baru tahu. Minum sudah. Gimana? Kayak Iya, gimana? itu Gimana ini kesini apa ini kesini? ini sih dong. Maksudnya kayak isu-isu seperti Ya enggak. Gini ya, orang-orang tuh kadang-kadang suka gitu loh, bro. Maksudnya gini, gimana ya kita membuat dunia lebih baik? Nggak usah mikirin dunia, mikirin aja lingkup keluarga rumah lo. Gimana caranya lo bikin lingkup keluarga rumah baik? Gitu. Jadi kalau misalnya punya trust isu, ini kan yang namanya partai, yang namanya negara, strukturnya tuh panjang banget sampai atas, betul nggak? Itu nggak usah pikirin yang di atas gitu, yang kayak gimana, karena setiap orang itu sudah jelas punya kepentingannya masing-masing. Sekarang kita satu rumah aja, bertiga aja, berempat deh, orang tua sama 2 anak, itu kepentingannya itu aja bisa beda-beda. ya. Nggak usah ngomongin yang urusannya seluas ini lingkupnya gitu. Jadi kalau gitu kita urus yang bagian kita, misal gitu ya DPC, yang DPC aja nih, gimana kita kokoh di sini gitu, DPW, DPD, gimana yang kita kokoh di sini. Begitu pula dengan kita di rumah, gimana nih kita di rumah, pemilih mau memilih apa. Kadang-kadang memang tidak ada pilihan yang sempurna, kan gitu. Kita memilih yang terbaik dari pilihan yang ada gitu. Kita memilih yang terbaik dari pilihan ada, kemudian mungkin kalau misalnya yang tadi lagi balik tadi, ayo gabung bareng, bergabung dengan yang paling diyakini, kemudian gabung. Apakah tempat gabungnya partainya akan sempurna? Tidak. Jadi jangan ekspektasi sempurna, harus sesuai dengan mindset gue. Kalau gue pengennya A, partainya harus A. Padahal mungkin partainya juga A, tapi mungkin ke C dulu, ke B dulu, baru A. Bisa begitu. Siklikal. Iya, jadi kadang-kadang orang suka maksa aja, enggak, pokoknya udah gak sesuai nih, begini doang, udah gua keluar gitu. Padahal mungkin ya hanya beda cara aja. Gitu. Orang Indonesia ini nggak bisa santuy dikit gitu, nggak bisa. Iya, pengen santai aja, gitu. Pengen semua segera kelihatan dampaknya. Padahal itu adalah sebuah proses. Nah, proses ini kalau kita berbicara negara nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi nggak usah ngurusin yang bagian negara. Kita ngurusin yang daerah kita. Kita ngurusin yang wilayah kita yang kadang-kadang dimulai dari rumah tangga kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, itu yang buat pemilih-pemilih yang pertama. tipsnya apa tipsnya? Tipsnya tadi itu, bahwa pilihlah dari yang terbaik yang bisa dipilih. Ya pilihannya hanya itu. Gitu. Kalau semua orang bawa pilihannya masing-masing, panjang tuh ya kertas ininya ya. Nggak bisa. Boleh nggak sih misalnya ketika kita nih atau saya turun ke lapangan sering mempertanyakan, guys, jagoanmu pernah ngajak ngopi kamu nggak? Jagoanmu pernah turun ke desamu nggak? Kenal nggak? Boleh nggak seperti itu? Iya, boleh-boleh aja. Tiap orang punya pendekatannya masing-masing gitu sebenarnya. Tapi mungkin akan lebih baik juga ditanyakan mereka maunya apa gitu. Jangan-jangan mungkin kalau tadi contohnya kayak gitu ya Bro Angga, mungkin nggak mau ngopi, pengennya didatengin justru, pengennya diajak ngobrol, atau pengen dibantu hal yang lainnya gitu. Jadi itu juga bisa dipertanyakan sebenarnya. Dan udahlah, kita nggak usah Itu hanya sebatas cara. Ya? Sebatas cara, dan nggak perlu juga untuk jelek-jelekin orang lain gitu, karena orang lain punya caranya sendiri. Kita yakin aja dengan kekuatan kita. Kita yakin aja dengan penawaran yang kita taruh di meja. Gitu. Orang lain punya penawaran lain dengan caranya, ya silakan. Ini kan kayak seleksi alam. Siapa yang kemudian ngeliat yang ini oke, kita sama-sama bareng, ayo gitu ya. Kita fokusnya di sini. Kalau fokusnya ngeliatin kekurangan orang mulu, itu nanti kita bawa-bawa nanti repot. Jadinya fokusnya kekurangan kita lebih repot lagi. Yang ada nanti pecah belah terus kerjaannya, buat apa? Gitu Bro. Berarti harus gini ya Bro ya? Gini. Sayang Iya. kan gitu. Gimana? Sekarang anak-anak muda ngelihatnya Mas Kaisang karena pose gini. Bro Arif bisa begini nggak? Bisa dong. Santu. Tuh. Memang beda juga sih, begitu ada Mas Kaisang masuk, terus saya ngeliat sendiri Vibe-nya gimana beda, ya? pendekatannya beda gitu. Dan bahasa anak muda sekarang memang beda sih. Mereka lebih nggak basa-basi gitu, pengen ada perubahan yang nyata gitu, lebih gitu. Ya terus terang saya ini kan basicnya kan sejarawan atau budayawan gitu kata orang-orang Tuban kan. Nah dari 2013 sampai ke 2022 setidaknya saya itu sangat keratonable, orang yang sangat ya begitulah. 2022 ke sini selama setahun ini ya saya harus mengikuti gaya anak muda. Anak muda kayak contoh dulu misalnya saya nulis keren banget, ya nulisnya harus keren banget. Sekarang keren banget. Nah, itu kita juga harus mencoba mempelajari itu. Sebenarnya kalau di psikologi sendiri, kalau dulu ya ada
Charles Darwin yang selamat yang kuat gitu kan. Zaman sekarang tuh udah nggak cocok pakai itu. Yang selamat itu yang bisa naik terus dan sukses itu sebenarnya adalah orang-orang yang paling adaptif dan paling fleksibel. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan jati diri kita ya. Bukan kemudian kita adaptif ke perilaku korupsi. Bukan berarti kemudian kita menjadi fleksibel dengan hal-hal yang melanggar hukum gitu, enggak juga. Artinya gitu. yang baik-baik. Ya, kalau misalnya masih bisa kita untuk adaptif dan fleksibel kan, kenapa enggak? Yang penting kan tujuannya tercapai. Kita mau apa nih? Oh, kita mau merangkul misalnya kader-kader lain gitu kan supaya armadanya lebih kokoh lagi kan gitu. Iya nggak apa-apa lah kadang-kadang keren bet gitu segala itu masih oke lah. Tapi kalau oh ya demi merangkul kader-kader kita harus sebar-sebar duit ya segala macam. Nah, ya itu jangan gitu. Jadi maksudnya adalah adaptif dan fleksibel yang masih sesuai dengan ranah-ranah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Iya. Masa saya budayawan aja harus belajar JJ remake you. Iya, kenapa gitu. Jangan kaku-kaku amat. Makin kaku orang itu makin gampang dipatahin, makin gampang stres. Iya, makanya. Gimana, Bri Arif? Setuju sih. Saya juga mesti belajar expand terus nih apa yang bisa saya pelajarin. Tapi saya sih sejujurnya saya banyak belajar dari waktu saya berkegiatan sosial gitu. Awalnya juga saya kan kayak misalnya bingung tuh mulainya dari mana, gue bisa bantu di bagian apa gitu. Nah balik lagi ke cerita tadi, si Lisa ini kalau ngajak gitu udah lakuin aja apa yang bisa lo lakuin. Jadi saya kesana bantu di dapur umum, nggak bisa masak juga, cuma bantuin bungkus makanan gitu. Dan Saya paling suka tuh bantuin ibu-ibu tuh. iya jadi Motong-motong. jadi memang harus mau belajar hal yang baru dan mesti mau melihat bahwa saya ini bisa berguna loh gitu. Dan itu ada kayak kepuasan sendiri, terus akhirnya mau belajar lagi ke hal lain gitu. Karena pada saat saya ngerasa saya berguna buat orang lain, saya ngerasa kayak bisa menerima diri saya lebih besar gitu sih. Akhirnya saya nyampe di sini gitu. Tadinya saya cuman ya udah ngurusin sendiri aja. Pernah ngebayangin Tuban itu modelnya kayak apa gitu sebelum Enggak. Cuman kalau Tuban itu pertama kali saya nggak sengaja ngelihat batik Tuban itu yang buat saya jatuh cinta pertama kali sama Tuban itu batik Tuban itu sih. Makanya kemarin kita bikin kegiatan di Kerak gitu kan ya. Intinya sih sebenarnya kita selalu punya sesuatu yang bisa kita bagi untuk sesama. Gitu. dari sebuah terlepas dari kepentingan yang ya nggak usah mikirin yang dan nggak perlu yang orang tuh banyak yang mikirnya yang belibet duluan. Gue bisa apa, gue ngapain, siapalah gue, apalah gitu. Nggak usah mikir yang belibet-belibet gitu. Dunia ini, negara kita ini butuh semua orang berpartisipasi. Partisipasi kan nggak semua harus ngedumplok ada di DPR. Nggak semua yang jadi menteri, nggak juga gitu. Ya udah palingnya dari bagaimana yang di rumah misalnya ibu-ibu rumah tangga bagaimana mendampingi anak-anaknya menjadi lebih baik, bla 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 untuk generasi gemilang nanti 2045 kan gitu kan semuanya. Jadi ambillah perannya masing-masing gitu. Kayak kata cerita Arif tadi gitu ya, Bro Arif ya. Ya dia ke daerah bencana bisa mulai dari bungkusin nasi bungkus untuk para penyintas sampai tiba-tiba mungkin dibutuhkan untuk nyetir ambulans dadakan. Wah, kita harus ke sini. Wah, nggak ada yang nyetir. Terus ada dia gitu kan yang bisa nyetir. Ya udah ya. Coba kalau dia nggak ikut. Kan gitu. Jadi pasti akan selalu bisa dibutuhkan gitu. Nah, bergabung dengan partai balik lagi yang tadi ini akan menjadi wadah yang lebih kita akan ketemu, kalian akan ketemu kok gitu ya, banyak orang lain, kemudian saling berbagi pengalaman, saling bantu, kolaborasi, kekeluargaan, dan mungkin ini memang benar prosesnya itu kayak coba-coba trial dan error gitu. Makanya kalau saya sih lebih senang ayo mengundang, masuk aja dulu, rasakan deh bagaimana kekeluargaan di dalam komunitas PSI gitu ya, kader-kader keluarga PSI Tuban Bojonegoro gitu, rasain aja dulu. Kalau ternyata nggak cocok ya kapanpun nggak apa-apa gitu, kita pamit baik-baik kan gitu. Tapi kalau ternyata beneran jatuh cinta dan kita bisa jadi keluarga baru, kenapa enggak gitu kan, nggak kenal nggak sayang gitu. Jadi ayo mari, kalau udah sayang ini kalah jodoh. Oke, sementara waktu begitu dulu. Terima kasih Bro Arif, terima kasih Sis Lisa. Semoga pandangan Bro Arif dan Sis Lisa menjadi open pemikiran anak-anak muda Tuban, Bojonegoro,
atau mungkin Indonesia secara umum? Harus open. Anak-anak muda harus open dong. Harus Terbuka. yakin bahwa suara mereka itu penting dan bisa membuat perbedaan. Gitu. Ya, itu dulu. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada episode kali ini. Kita kembali lagi di episode berikutnya bersama Mawar Pot menebar mawar Kiu-kiunya. seluas-luasnya. Hahaha.